Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memperbanyak lafaz alhamdulillah dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman dan Islam, terlebih lagi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Karena seandainya ranting-ranting pohon dijadikan pena-penanya dan hamparan laut yang luas dijadikan sebagai tintanya, maka tak akan sanggup untuk melukiskan nikmat Allah yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka jika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu patutlah kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih Allah yang sudah Allah jaminan ampunannya, baik dari dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dan Allah jaminkan kepada beliau masuk ke dalam surganya Allah, masih mau meningkatkan kualitas iman dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan surga, akan tetapi Rasul mengatakan, afala akuna abadan syakura, maka aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tergolong ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula, marilah kita senantiasa berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana kata Rasul dalam hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat kepada Rasul, dan kata Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan selawat kepadanya 10 kali selawat. Selawat Allah ini ditujukan kepada hambanya berupa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada para umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huttat biha 10 sayyi'at, dan bagi siapa yang berselawat kepada Rasul, maka Allah akan menghapus 10 kejahatan, 10 keburukannya, dan Allah akan mengangkat wa rufi'at 10 darajat, mengangkat 10 darajatnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbanyak selawat kepada Rasul, kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi, Bapak Hadi Panggabean SPD MPD,
dan yang sama-sama kami banggakan, yang insya-Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan. Berbicara tentang strategi penyampaian ilmu Al-Quran yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan berbicara tentang metode pendidik sebagai seorang pendidik yang baik menurut Al-Quran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran yang pertama, menurunkan surah yang pertama pada ayat 1 sampai dengan 5. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gua Hira, yang mana Allah sampaikan bukanlah syariat, yang Allah sampaikan bukanlah hukum-hukum Allah, tapi Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Allah mengatakan perintah Iqra, yaitu membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan informasi penting melalui kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kabar gembira, ingin menyampaikan peringatan-peringatannya, dan ingin menyampaikan ilmu pengetahuannya melalui kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu Allah mengatakan Iqra, Allah mengatakan bacalah. Tatkala kita sudah bisa membaca Al-Quran, dan tatkala kita sudah bisa mendalami kandungan-kandungan ayat-ayat ataupun arti-arti dari Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam pelajaran di dalamnya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan di dalamnya. Tatkala kita sudah membacanya, pasti kita akan mendapatkan apa yang telah ingin Allah sampaikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya manusia di muka bumi Allah ini. Maka oleh karena itu, janganlah kita malas untuk membaca, terkhusus membaca kitab suci Al-Quran, karena Allah ingin menyampaikan pengetahuan dan pelajaran di dalamnya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pengetahuan kalau kita tidak mau untuk membaca Al-Quran, tidak mau mendalami isi kandungan daripada Al-Quran. Dan yang kedua, ketika Allah sudah memerintahkan Al-Quran untuk dibaca, maka Allah mengatakan di ayat yang sama, yaitu surah Al-Alaq, surah yang pertama Allah turunkan, Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam. Allah yang telah mengajarkan umat manusia dengan cara bil qalam, dengan tinta-tinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, tatkala kita sudah bisa membaca dan kita sudah mendalami, mentadaburi isi kandungan Al-Quran melalui Iqra, melalui membaca, dan tidak lupa bismi rabbikal ladzi khalaqa, dengan cara mengucap nama Tuhannya kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala itu kitalah harus menulis, harus mencatat apa yang Allah sampaikan melalui kitab suci Al-Quran. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar pada waktu itu, beliau mengatakan ilmu itu ibaratkan unta, dan catatan itu ibaratkan talinya. Tatkala unta tersebut tidak kita ikat dengan kuat, maka unta itu akan lari menjauhi kita. Tapi tatkala unta itu kita ikat dengan kuat, maka unta itu akan berdiam diri kepada pemiliknya. Maka sebagai itulah ilmu pengetahuan. Tatkala kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dan kita tidak ikat dengan catatan, maka ilmu itu akan hilang, lupa dari ingatan kita. Tapi tatkala kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita catat, kita tulis di dalam buku-buku kita, melalui pena-pena kita, melalui pulpen-pulpen kita. Maka tatkala itu ilmu pengetahuan tersebut akan lengket dan ingat di dalam ingatan kita. Tatkala kita sudah bisa menuliskan apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran melalui cara kita membaca Al-Quran, maka ada 3 cara Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah telah menyampaikan ilmu pengetahuannya melalui kitab suci Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan berbagai kisah, berbagai macam kisah-kisah terdahulu yang telah Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran, yang mana kisah-kisah tersebut terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran, terdapat di dalamnya iktibar bagi manusia yang ingin mengetahui isi kandungan dari Al-Quran. Contohnya seperti kisah Firaun, kisah Namrud, kisah-kisah
Qarun dan lain sebagainya, yang mana kisah tersebut kisah yang Allah tuangkan dalam Al-Quran sebagai kisah orang-orang yang Allah laknat, sebagai kisah orang-orang yang Allah jauhi daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita sudah mengetahui kisah-kisah buruk tersebut, maka kita dapat mengambil pelajaran untuk dapat menjauhi diri dari sifat sombong seperti Fir'aun, sifat sombong seperti Qarun. Tatkala Allah berikan harta, beliau lupa kepada Allah, maka ketika kita mendapatkan harta, janganlah kita lupa kepada Allah, maka kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah-kisah yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran terkait kisah buruk, maka kita bisa mendapatkan pelajaran untuk dapat menjauhi diri dari apa yang telah Allah kisahkan melalui kisah-kisah buruk itu. Dan juga seperti kisah-kisah yang baik yang telah Allah sampaikan, layaknya kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Yusuf, kisah Nabi Muhammad terlebih lagi, dan kisah-kisah lainnya yang Allah tuangkan sebagai pelajaran bagi kita. Tatkala kita sudah mengetahui kisah-kisah baik itu, maka kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pelajaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita dapat menjalankan kehidupan kita ini agar kehidupan kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, strategi Allah ataupun cara Allah menyampaikan ilmu pengetahuannya melalui perumpamaan-perumpamaan yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran. Banyak Allah perumpamakan berbagai macam sebagai pelajaran bagi kita yang ingin mendapatkan pelajaran dari kitab suci Al-Quran. Salah satunya yaitu perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perumpamaan orang-orang yang menanam butir-butir biji. Setiap biji Allah tumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai tumbuhlah 100 biji lagi. Dan seperti itulah orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, tatkala kita diberikan Allah rezeki yang berlebih, maka jangan pernah kita untuk takut kekurangan harta, jangan pernah kita takut untuk jatuh miskin, karena Allah yang menjamin barang siapa bagi hambanya yang bersedekah, yang berinfak, yang menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan harta tersebut. Bukan hanya berupa harta kembali, mungkin saja bisa berupa ketenangan hati, bisa berupa kesehatan tanpa ada sakit apapun, dan lain sebagainya. Itulah ciri-ciri orang yang senantiasa menginfakkan sebagian daripada rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam perumpamaan lainnya yang Allah sampaikan dalam Al-Quran sebagai cara Allah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan bagi hamba-hambanya ingin mendapatkan pelajaran melalui kitab suci Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan pengetahuannya, ingin menyampaikan ilmu dan pelajarannya melalui kalam sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran, yaitu dengan cara syariat-syariat Allah, dengan cara ibadah kepada Allah, dan melalui hukum-hukum yang telah Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah pada ayat 282, di akhir ayat Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bertakwalah kepada Allah kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengetahuan, akan memberikan pelajaran kepada kalian, bagi kalian yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah mengatakan takwa. Takwa yaitu imtisalul awamir wajtinabu nawahi, menjalani segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala apa yang telah Allah suruh kepada hamba-hambanya, dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita sudah bisa menjalani perintah Allah dan kita sudah bisa menjauhi segala larangan Allah,
walaupun kita tidak luput daripada kesilapan dan kesalahan, tapi senantiasa semaksimal mungkin untuk bisa menjauhi larangan Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita, khususnya bagi hamba-hamba Allah yang mau dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka persiapkanlah bekal kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul mengatakan, ittaqu min haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, pertama melalui metode kisah, yang mana sebelumnya Allah sampaikan dalam Quran surah Yusuf surah ketiga, nahnu naqussu 'alaika bihadzal Qur'an, Allah menyampaikan kisah kepada kalian dengan Quran ini yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, yang mana Allah kisahkan kisah tersebut sebagai pengetahuan bagi orang-orang yang tidak mengetahui sebelumnya. Dan kedua, ada melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga tatkala kita sudah mengetahui perumpamaan itu, kita semakin termotivasi, semakin semangat untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Tatkala kita sudah bisa mendalami apa yang ingin Allah sampaikan melalui kitab suci Al-Quran. Dan terakhir, jangan lupa untuk senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin untuk bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah strategi Allah dalam menyampaikan ilmu pengetahuannya melalui metode kisah, melalui perumpamaan-perumpamaan, dan melalui perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagi kita yang mau mendalami, yang mau menyelami kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran, maka insyaAllah pasti kita akan mendapatkan apa yang Allah ingin sampaikan dalam Al-Quran, baik itu berupa pelajaran dan ketenangan hati ataupun solusi-solusi dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadabburi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan apa yang ingin kita raih dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Dan yang terakhir, setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara Allah ingin menyampaikan pengetahuan dalam Al-Quran, seakan-akan Allah sebagai gurunya, Allah sebagai pendidiknya, yang Allah ingin menyampaikan pengetahuannya melalui kitab suci Al-Quran, melalui kalam-kalam Allah. Maka tatkala kita sudah mengetahui apa yang Allah ingin sampaikan, seakan-akan Allah langsung berinteraksi kepada kita, kita sebagai muridnya dan Allah sebagai gurunya. Allah menyampaikan pelajaran melalui kitab suci Al-Quran kepada kita hambanya, dan itulah kita dapat terapkan sebagai kita seorang pendidik, dapat menerapkan apa yang Allah terapkan dalam Al-Quran kepada peserta didik, kepada murid-murid kita nantinya tatkala kita mengajarkan ilmu pengetahuan terjun kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik harus tahu bagaimana metode-metode yang baik, metode-metode yang sesuai dengan Al-Quran, metode-metode sesuai dengan Allah sampaikan dalam Al-Quran tatkala kita ingin menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid kita nantinya. Terkhusus bagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang ingin menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik kita nantinya. Yang pertama ada dengan cara metode berkisah atau metode bercerita. Tatkala kita ingin menyampaikan pengetahuan, maka mudah dengan cara mengambil kisah-kisah terdahulu yang telah Allah sampaikan dan Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran, di mana tatkala kita menyampaikan kisah-kisah baik, mungkin bagi peserta didik termotivasi dan ingin untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan kita menceritakan kisah-kisah buruk, dan tatkala kita sudah menceritakan kisah-kisah buruk, maka para peserta didik mungkin akan menjauhi apa yang telah Allah larang di dalam kisah-kisah itu. Oleh karena itu, tatkala kita sudah bisa bercerita dan berkisah, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Maka berceritalah, berkisahlah kepada apa yang telah Allah kisahkan dalam Al-Quran dari kisah-kisah terdahulu. Dan juga ada melalui metode targhib dan tarhib. Metode targhib ialah metode Allah sampaikan dengan cara mengabarkan kabar-kabar baik. Metode tarhib yaitu metode yang Allah sampaikan melalui peringatan Allah yang Allah larang dalam kitab suci Al-Quran. Maka kita sampaikanlah kabar-kabar gembira dengan cara wabasyiril mu'minin wabasyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang sabar.
tatkala kita sudah menyampaikan kabar-kabar gembira dan kita menyampaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi pelajaran bagi para peserta didik agar dapat menjalankan apa yang baik dan menjauhi apa yang telah Allah larang dan apa yang buruk terdapat dalam Al-Qur'an. Dan juga ada melalui metode mujadalah, metode al-hikmah dan metode mau'izah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl pada ayat 125, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran tersebut, Allah mengatakan, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara hikmah apa? Dengan cara bijaksana, dengan cara mengajak para peserta didik kita untuk dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ajakan, kita sebagai seorang guru dapat mengajak peserta didik kita untuk dapat meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara menasihati, mau'izatil hasanah, karena kata Rasul, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Dan kata Rasul, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dan saling menasihatilah kalian dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Maka nasihatilah para murid-murid kita, nasihatilah para peserta didik kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, untuk dapat memperbaiki akhlak dan budi pekerti mereka agar semakin baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada melalui metode wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara metode berinteraksi, dengan cara metode berdebat dengan cara yang baik. Maka ajaklah interaksi para murid-murid kita. Tatkala kita sudah berinteraksi yang baik, maka insya-Allah mereka pun dapat menerima pengetahuan yang apa kita sampaikan dengan baik pula. Dan juga ada melalui metode nazir, dengan memberikan peringatan-peringatan. Tatkala kita memberikan peringatan, jangan begini, jangan begini, jangan melawan orang tua, jangan tinggalkan solat dan lain sebagainya, maka mereka akan terekam dalam otaknya dari kecil larangan-larangan tersebut tidak boleh dilakukan. Dan daripada itu semua, itu beranjak dan bermula dari kita sebagai seorang pendidik. Maka perbaikilah diri kita. Bagaimana cara kita ingin mengajak peserta didik, bagaimana cara kita ingin menasihati peserta didik, bagaimana cara kita ingin berinteraksi dengan peserta didik, kalau kita sebagai seorang pendidik tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Kita mengajak para peserta didik kita mengajak para murid-murid kita untuk solat, tapi kita masih malas untuk solat. Kita menasihati mereka untuk jangan melawan pada orang tua, tapi kita sebagai seorang pendidik masih melawan pada orang tua. Maka oleh karena itu, perbaiki diri kita sebagai seorang pendidik. Maka tatkala kita menyampaikan pengetahuan akan dapat disampaikan ataupun diserap oleh para peserta didik, oleh para murid-murid kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, kiranya dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai seorang guru yang akan terjun ke masyarakat mengajarkan ilmu pendidikan agama Islam kepada para murid-murid nantinya. Cukup sekian dan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.